안녕하세요. Welcome to Seo Channel. Saya Benny, dan kamu siapa? Nama saya Gyo Kim. Oh, Senang sekali bertemu. Hari ini bicara mengenai fatherhood, beda negara, beda country. Saya Indonesia dan Pak Kim dari? Saya dari Korea. Kalau dari Pak Benny, anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Pak Kim? Saya perempuan satu, laki-laki satu. Usia 15 sama 7. Pak Benny anaknya usia? 10 bulan. Masih baby. Iya, masih baby. Hari ini tidak ikut. Tidak ikut. Tadi datang, tapi pulang dulu. Kalian deket nggak sama anaknya? Iya, dekat. Karena masih bayi, pasti dipegang terus, dijaga terus. Saya juga dekat karena saya suka anak-anak sama main bersama. Gitu. Ikut ngurusin nggak anak-anaknya dari baby sampai gede? Ngurusin, artinya ngurusin. Are you Take care. like helping your wife to take care of your children, Nolong. feeding and then Nolong istri membesarkan anak. Langsung tanya istri aja lebih bagus ya. Biasanya jaga anak suka. Jadi waktu anak pertama, anak perempuan sampai SD 6, saya setiap hari tidur bersama, setiap malam tulis letter gitu. Tapi masih ingat nggak? Kalau Pak Benny? Kalau tiap malam masih tidur bareng sih, jadi ya jagain, kemudian bangun pagi, kalau nangis digendong, ya masih seperti itu juga. Ya. Gimana rasanya lihat istri dioperasi? Perasaannya sangat waktu itu kosong gitu aja, tapi deg-degan, tahu-tahu sudah selesai aja. Jadi waktu itu dokternya sambil megang pisau bedah, izin buka gitu ya, 10 menit sudah keluar bayinya, seperti itu. Jadi is amazing aja. Pak Kim masih ingat? Iya, saya masih ingat. Istrinya 18 jam, terus sakit aman terus begitu. Okay. Jadi saya juga Jadi sebelah. normal waktu itu ya, Pak Kim ya? Iya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak boleh minum. 18 jam sebelah terus, saya juga ikut. Nanti benar-benar capek banget, tapi tiba-tiba lahir gitu. Senang. Jadi ya langsung dapat senang. Bagaimana cara Anda menghabiskan waktu dengan anak? Kalau hari kerja, saya pulang rumah kurang lebih malam jam 12. Jadi susah bertemu. Jadi anak udah tidur. Kemudian paginya jam 5 siap, sebelum jam 6 harus jalan. Jadi susah lihat. Jadi kalau bisanya Sabtu Minggunya saya mau sungguh-sungguh main bersama. Tapi mungkin orang Koreanya, orang dewasa lebih fokus kerja. Kalau holiday biasanya ngapain sama anak? Bersama jalan shopping mall, sama nonton film. Kemudian anak pertamanya suka dancing, jadi ada res. Jadi saya antar ke res, lihat anak perempuan dance. Kalau Pak Benny? Iya, kurang lebih sama sih sebenarnya. Sibuk kerja, sampai rumah mungkin jam 7, jam 8, jam 9. Jadi anak pulang, sudah tidur gitu. Mungkin kesempatan mainnya subuh malah, karena bangunnya mungkin setengah 5, jam 5. Biasanya kan orang-orang kalau diganggu anak jam 4 bangun gitu ya, subuh. Nggak senang, tapi sekarang senang karena punya waktu di subuh-subuh main sebelum berangkat kerja lagi. Sekarang anak lagi suka apa? Sekarang sudah bisa berdiri sendiri, megang-megang pagar gitu, jalan-jalan sendiri, udah bisa mulai ngomong mama, bisa berdiri sendiri, udah bisa merangkak, udah bisa nggak mau, senang setiap hari. Kalau Pak Kim? Anak pertamanya udah umur 15, jadi sebelumnya dekat sekali. Ya. Sampai tadi yang SD 6, malam tidur sama saya, kemudian mandi juga sama, tapi sekarang susah dekat. Kemudian diskus juga susah, karena mungkin masih beda, ya? sekarang yang sensitif. Jadi anak keduanya masih dekat saya, jadi senang. Umur berapa sih yang kedua? Keduanya sekarang umur 7, jadi Pak Benny juga bisa, kalau bisanya satu lagi. Nanti izin istri dulu. Pak Kim, wanna have advice untuk Pak Benny yang baru punya anak? Kan anaknya udah gede, nanti kira-kira anaknya kalau udah makin gede tuh biasanya gimana? And then do you have some advice for him? Segini, tadi saya udah bilang, kirain sayanya anak pertama sampai dewasa pun selalu dekat saya. Dulu saya pikir begitu, tapi anaknya udah masuk SMP, ada sendiri pikir banyak, kemudian culture juga suka beda dengan saya gitu. Jadi sedikit jauhin, kadang sedih sepi, tapi saya juga tanya-tanya ke senior atau saudara, tanya gitu. Semua bilangnya jangan hati sakit, anak juga mau dewasa, harus yang mereka hidup sendiri gitu. Yang kita tenang saja, lihat dan bisa bantu apa gitu, lihat. Masih ada waktu, tapi Ya. nanti Pak Benny juga anak sudah besar. Ya. Nanti merasa begitu sama. Ya. Jangan hati sakit, ya kita senang, lihat saja itu. Ya. Bapak,
masih mau cium anaknya nggak di depan umum? cium sama anak, saya mau, tapi anak pertama selalu kabur. Tidak pernah berapa tahun sekarang, ya nggak mau. Teriak-teriak dia kabur. Kalau yang kecil? Kecil selalu tempel di sini, selalu cium. Kalau Pak Benny? Pasti Oke, setiap hari kalau itu. masih kecil setiap hari. Kalau ya lihat dikit cium sampai ngambek sendiri nangis, kemudian digendong lagi, diam lagi, dicium lagi, nangis lagi. Hal gila apa yang ingin Anda lakukan bersama anak Anda? Gila. Iya. Dulu anak saya SD 5, saya coba bawa ke gunung. Lumayan tinggi. Saya kirain pasti capek nangis gitu. Tapi benar-benar yang sungguh-sungguh naik lebih kuat daripada saya. Jadi saya kaget. Saya kirain masih baby ya, masih kecil, anak kecil. Tapi dia sungguh-sungguh naik senang gitu. Setelah itu saya yang ada dirubah gitu. Anak juga udah lebih kuat setiap tahun lagi, lebih pintar daripada saya. Nanti mudah-mudahan kebijaksanaan daripada saya gitu. Waktu saya juga anak kurang lebih 1 tahun, Ya. saya bantuin keluarin gitu. Itu hal gila yang pernah tarik Iya. Oke. Ingat. Kalau Pak Benny? Belum kebayang sih hal gila apa ya yang mau dilakuin sama anak ya. Cuma kan dulu pernah kerja di tambang, kemudian di Afrika dan segala macam, ingin ngajak safari sih keliling dari selatan sampai ke utara. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Gimana cara Anda mendisiplinkan anak dalam hal apapun? Biasa sayanya anak sendiri aja, sendiri pikir, kemudian sendiri disiplin. Memang disiplin sendiri, nanti tanggung jawab juga harus yang sendiri. Jadi saya selalu bilang, pilihannya harus dari saya mau tidak mau paksa. Harus yang sendiri pikir banyak, sendiri hitung, ya masa depan 1 tahun nanti, 2 tahun nanti hasilnya bagaimana. Pilih sendiri aja. Kalau bisa bantu dari saya bantu, tapi nanti tanggung jawab juga harus sendiri gitu. Kalau Pak Benny? Karena masih bayi, tapi rencananya sih cara disiplinnya kurang lebih sama dengan Pak Kim sebenarnya. Lebih banyak dikasih kebebasan, tahu ditunjukin aja mana yang benar, mana yang salah, tapi ujung-ujungnya nanti biar anak sendiri yang bisa menilai seperti itu. Nggak bisa benar-benar dibatasin sih. Uang $1 juta atau anak Anda? Anak pasti dong. Oh, kalau pilih? Iya. Oh, ya pasti anak. Dunia semua bisa pegang semua anak, saya pilih anak. Mungkin semua ayah sama Iya, ya. sama. Semuanya sama mungkin. Apa yang akan Anda lakukan demi anak Anda? Ya, kalau pilih ya anak atau saya mati, ya anak gitu. Dulu pernah anak kedua saya, waktu saya ini kolam renang, bawah. Tapi saya kirain tidak dalam, tapi tangga turun tiba-tiba jatuh lebih tinggi daripada saya. Jadi saya anak dorong berdua keluar. Tapi waktu itu seperti film, hidup saya film terus semua diingat. Itu sudah pasti, apapun pasti secara refleks anak first, iya. nomor 1. Sama dong, jadi apa aja lah buat anak pastinya. Bagaimana menurut Anda istri Anda? Dalam mendidik anak ya, sudah pasti yang terbaik sih. Karena ada istri sini ya, jadi ngomongnya begitu. Ada istri jadi ngomong udah terbaik. Tapi yang pasti udah terbaik dan pasti sudah paling yang memberikan paling maksimal. Karena kita nggak ada yang tahu yang terbaik dalam mendidik anak, nggak ada yang tahu. Yang penting kita sudah effort maksimal, itu yang paling utama sih. Oh ya, istri tapi memang sudah lahir anak, istrinya fokusnya anak ya. Kalau istri saya masih kerja. Ya saya makan dan lain-lain, istrinya tidak ada rasa. Tapi anak lapar, sungguh-sungguh jaga. Tapi saya lapar tuh, Mikti aja Mikti. Gitu. Ada perubahan nggak dari istri semenjak sebelum punya anak dan sesudah punya anak? Nggak banyak sih, tetap sama aja. Lebih galak sama suaminya, sama saya gitu. Harus lebih disiplin dalam beberapa hal. Nggak boleh inilah, nggak boleh itu lah. Nanti anaknya niru gitu dan sebagainya. Tapi it's good. Istrinya sebelum lahir, setelah lahir sama. Tapi kadang-kadang Lebih banyak aturan. lebih fokus yang anak. Kadang-kadang saya cuma yang Nomor gaji. keempat sekarang. Nomor. Orang Korea sering bilangnya saya ATM, Oh, ATM gaji. Jadi kita mau kasih lihat video parodi bapak-bapak Indonesia. Oke? Oke, ini Silakan. Indonesia ya? Boleh Ini di-pause ya. bapak Indonesia ya? Parodi. Ya, Bapaknya. kenapa? Bapak mau masuk. Kamu jaga adik bentar. Ya, ya. Adik. Adiknya lebih gondrong daripada kakak. Aduh, ya.
Adiknya nggak usah diganggu. Dek, jangan macam-macam. Kakak ini marah bapak. Iya, iya. Tapi cuma ini action kan tidak asli begini. Enggak, kalau di Indonesia adik tuh kakak selalu salah kalau adik nangis. Gitu. Di Korea sama? Iya, mungkin adiknya sendiri salah pun harus yang marah-marah yang kakak. Kakak. Oh, sama berarti. Sama. Woi Amir. Woi Samsudin. Santoso mana? Loh itu Santoso. Amir, menu. Main apa? Kalau di Indonesia anaknya panggil nama ayah. Tidak boleh. Tidak boleh panggil nama. Korea? Iya, Korea juga. Oh, sama. Panggil langsung nama Berarti ayah, nggak tidak boleh gitu. Kalau tiba-tiba dipanggil sama anaknya nama, Hai Benny, Hai Kim gitu, gimana rasanya? Harus dibenerin sih, pastinya nggak boleh. Harus panggil papa atau iya. Kalau juga saya juga begitu. Tidak boleh begitu. Di Korea nama seperti Benny. Iya. Di Koreanya orang lain tanya, ayah kamu nama siapa? Kalau itu anak jawabnya nama bapak saya Beja Nija gitu. Satu hormat. Langsung nama bapak saya Benny, nggak boleh. Beja Nija gitu. Oke. Satu-satu putus Lebih kasih tahu lagi, gitu. lebih hormat lagi mungkin ya. contoh nama saya Giok Kim. Kalau gitu orang lain tanya ke anak saya. Kalau di Korea ya, nama ayah saya Gija, Yokja, Kimja. Baju nggak usah nak, nanti sekalian bapak keluar tak belikan. Ini nak baju barunya, coba dulu. Dibelikan baju. Gantengnya anakku. Kan aku sudah bilang biar aku aja yang beli. Biar 10 tahun lagi masih bisa dipakai. Kebesaran. Mungkin Bapak related beli baju buat anak ukuran besar biar bisa dipakai 10 tahun lagi. Biar hemat. Korea juga sama. Seperti sepatu juga. Baru beli 2 bulan nanti tidak bisa pakai lagi. Iya. Sayang. Jadi kadang-kadang saya dan istri juga sepatu kecil pun nanti aja. Nanti aja. Anak di dalam sepatu kakinya begini. Sepatu kapan beli gitu. Ya. Punya anak main game terus. Begadang bangunnya siang. Begadang bangunnya siang. Mulai besok bangun pagi. Apa saja? Iya. Suruh bangun pagi. Sudah bangun anakku. Udah tidak tidur ya? Hah? Mungkin tidak tidur. Iya, pasti tidak tidur. Ini pasti anaknya nakal ini. Disuruh bangun pagi, lebih baik tidak tidur dibanding bangun pagi. Anak saya juga begitu. Sama gitu. Ya, oke. Pagi saya mau pergi jam 5, 6 untuk pergi kantor. Dia keluar kamar. Udah hitam, tidak tidur. Biasanya bangunin anak jam berapa? 5:30 bangunin. Jadi harus yang 5:30 bangun makan sama saya gitu. Tapi kadang makan sama, tapi kadang tidak bisa bangun. Kalau Pak Benny? Ya, dibangunnya biasanya jam 4, jam 5 sudah bangun. Dibangunin anak. Biasanya kalau dibangunin subuh-subuh kan nggak suka, masih ngantuk. Kalau ini masih bayi, jadi malah senang dibangunin. Kalau di depan anak berani nggak mesra-mesraan sama istri? Romantis. Romantis. Bisa, berani. Masih berani. Tapi anak laki-lakinya selalu marah-marah saya. Kenapa mau marah? cium sama istri, dia lari-lari putusin gitu. Dia sendiri mau cium sama mama gitu. Saya tidak boleh dekat. Sudah tidak boleh. Sebenarnya emang bener kalau bapak-bapak Korea itu selalu ketiduran di sofa. Terus kalau anaknya itu mau ganti channel, mereka pasti kebangun. Tapi jujur aja ya, sama saya juga. Di hari Sabtu pagi cuci mobil, langsung ditempel di sofa, tidak keluar sofa gitu. Dari atas sofa makan, minum, nonton, tidur, terus. Nanti istri marah-marah. Anak juga datang mau ikut, awas saya tidur. Iya. Gantian gitu. Jujur saya juga sama. Habis beres-beres bantu beres rumah, duduk di kursi nonton, udah sampai siang nggak pindah-pindah. Oh jadi itu kesamaan ya bapak Iya, Indonesia? sama. Jadi ibu-ibunya kalau suami mau rajin, jangan beli sofa, kosong aja. Thank you for watching. See you again at Seo channel.